Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu semua. Baiklah, kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang lingkungan dan manfaatnya. Nah, tahukah anak-anak ibu bahwa Indonesia merupakan kepulauan maritim? Nah, adapun kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang sangat besar di berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang sangat penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budaya. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia sangat luas, telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Jadi, apa saja sumber daya alam yang ada di laut? Baiklah, mari kita bahas. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Mari kita bahas. Mari kita bahas. Banyak sekali jenis pekerjaan di sekitar laut. Apa-apa saja sih? Pekerjaan di sekitar laut yang diusahakan masyarakat daerah pesisir untuk menunjang kehidupan perekonomian sehari-harinya, yaitu yang pertama, nelayan, pertambangan lepas pantai, pariwisata, pelayaran, dan pelabuhan. Dapat kita lihat pada gambar yang telah dicantumkan dalam video ini. Jadi, sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Jadi dengan kita sebagai negara maritim, apa-apa saja sih dampak yang ditimbulkan Indonesia sebagai negara maritim? Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antara Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua, terjadinya pembaharuan, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan di antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu sebagai Percinaan dan Kampung Arab.
Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, sekarang kita akan membahas kenampakan alam Indonesia. Kenampakan alam yang dimiliki Indonesia adalah gunung, pegunungan, sungai, danau, selat, teluk, tanjung, pulau, kepulauan, hutan, dasar laut, dan palung. Indonesia merupakan negara dengan wilayah daratan dan lautan yang sangat luas. Hal itu membuat Indonesia memiliki kenampakan alam yang beragam. Ada kenampakan alam alami dan ada kenampakan alam buatan. Jadi, apa-apa saja sih kenampakan alami tersebut? Nah, mari kita bahas. Indonesia mempunyai kenampakan alam alami yang beragam. Kenampakan alam alami biasanya disebut kenampakan alam. Kenampakan alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang terbentuk karena proses alam tanpa ada campur tangan dan perencanaan manusia. Adapun contohnya, yang pertama adalah laut, pantai, daratan tinggi, sungai, danau, dan selat. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Itu merupakan kenampakan alam alami. Sekarang kita akan membahas kenampakan alam buatan. Nampak alam buatan sering disebut kenampakan buatan. Kenampakan buatan ini adalah bentuk muka bumi yang terbentuk akibat perbuatan dari manusia. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berikut adalah beberapa contoh kenampakan alam buatan. Yang pertama adalah sawah, yang kedua waduk, yang ketiga perkebunan, keempat pelabuhan, dan kelima kawasan industri. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga anak dan ibu semua bisa belajar dan menjadi pintar dengan video materi IPS ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.